Assalamualaikum anak-anak kelas 7. Mari kita kembali melanjutkan materi tentang suhu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pemuaian zat. Nah, kalian pasti pernah lihat kalau ada rel kereta api itu ada celah di sini sebagai sambungannya ya, dibikin celah. Untuk apa itu? Nah, kemudian ada juga termometer. Ini isinya adalah zat cair, bisa raksa, bisa alkohol. Ini adalah alkohol ya, yang diwarnai dengan warna merah. Kalau dicelupkan di zat cair yang suhunya tinggi, maka ini akan naik ke atas, jadi semakin panjang. Nah, inilah yang disebut dengan pemuaian. Nah, pada bab sebelumnya kalian telah mempelajari tentang termometer ya. Menurut kalian, cara kerja termometer menggunakan prinsip apa? Lalu bagaimana termometer bekerja berdasarkan prinsip tersebut? Nah, mari kita simak materinya tentang pemuaian. Pemuaian itu disebabkan oleh adanya pergerakan partikel penyusun zat akibat pemanasan yang menyebabkan jarak antar partikel penyusun menjadi semakin jauh. Pemuaian terjadi ke segala arah. Kemudian pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Nah, besarnya pemuaian bergantung pada koefisien muai dari tiap jenis zat. Nah, yang pertama ini ada pemuaian panjang zat padat. Perhatikan kalau ada misalnya kawat dipanaskan, maka nanti kawatnya bertambah panjang ya. Nah, koefisien muai panjang disimbolkan dengan alfa. Suatu zat itu adalah besarnya pertambahan panjang setiap satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di sini ada tabel angka muai panjang setiap zat. Misalnya intan itu alfanya 1,2 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Artinya setiap dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius, maka intan akan bertambah panjang 1,2 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, besar pemuaian panjang zat padat memenuhi persamaan berikut. Nah, ini delta L artinya pertambahan panjang. Ini dapat ditentukan sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 itu panjang mula-mula, alfa itu koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu. Sehingga jika ditanyakan atau dihitung panjang setelah memuai, maka panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjang atau digabungkan menjadi rumusnya L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Yang kedua, pemuaian luas zat padat. Nah, jadi misalnya ini ada lempeng logam, begitu ya, kemudian dipanaskan, maka nanti akan memuai. Nah, koefisien muai luas disimbolkan dengan beta, yaitu besarnya pertambahan luas setiap satuan luas jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Nilai beta sama dengan 2 alfa. Besar pemuaian luas zat padat memenuhi persamaan berikut. A sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T, dengan A adalah luas setelah memuai, A0 adalah luas mula-mula, kemudian beta adalah koefisien muai luas, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang ketiga, pemuaian volume zat padat. Misalnya ini ada balok logam kemudian dipanaskan, maka nanti akan bertambah besar ukurannya. Nah, koefisien muai volume atau gamma suatu zat adalah besarnya pertambahan volume setiap satuan volume zat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Nilai
gamma sama dengan 3 kali alfa, atau koefisien muai volume itu nilainya sama dengan 3 kalinya koefisien muai panjang. Besar pemuaian volume zat padat itu memenuhi persamaan berikut. V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, V itu adalah volume setelah memuai, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kemudian ini ada contoh soalnya sebagai berikut. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut setelah dipanaskan. Pastinya nanti setelah dipanaskan dari 10 menjadi lebih dari 10 ya. Jadi kita bahas yang pertama, kita tentukan beta atau koefisien muai luas. Nilainya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi 2 kali 0,00012 per derajat Celcius sama dengan, nah ini 0,00024 derajat per derajat Celcius. Jadi nilai A-nya sama dengan A0 dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T sama dengan luas mula-mula tadi di sini 10 ya, dikali dalam kurung 1 ditambah betanya sudah kita hitung ini 0,00024 dikali delta T perubahan suhu. Jadi suhu awal menjadi suhu akhir 30, dari 30 menjadi 90 itu perubahannya adalah 60. Kita tulis di sini 60. Maka sama dengan 10 dikali 1 ditambah ini dikalikan dulu sehingga diperoleh 0,00144. Kemudian ditambah 1 menjadi 1,00144. Kemudian dikalikan dengan 10. Kita undurkan komanya ke belakang jadi 10,0144. Satuannya satuan luas meter persegi. Mudah ya. Nah, ini ada latihan soal bisa dikerjakan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Nah, besar pemuaian volumenya sama dengan tadi ya, V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma dikali delta T. Di sini perhatikan ada tabel koefisien muai volume beberapa zat cair. Nah, kalau dari beberapa macam zat cair ini jika dipanaskan sehingga suhunya naik, kenaikan suhunya sama, maka manakah yang memuai paling banyak? Apakah alkohol, raksa, air, aseton, atau udara? Nah, kita bisa melihat dari koefisien muainya. Semakin besar nilainya, maka semakin mudah memuai. Jadi di sini yang paling mudah memuai adalah ini ya, udara. Oh, udara ini bukan zat cair ya. Jadi yang mana ya cairnya? Yang aseton. Bukan, yang mana? Benar ya, ini aseton 1,5 dikali 10 pangkat negatif 3. Jadi ini yang paling besar. Kalau diubah menjadi sama dengan atasnya 10 pangkat negatif 4, maka ini di ke kanankan komanya. Jadi 15 kali 10 pangkat negatif 4. Maka tinggal dibandingkan saja, ini 1, ini 1,8, ini 2,1, ini 15. Jadi aseton mudah memuai. Ini hanya pembanding saja udaranya ya. Kemudian pemuaian gas. Ketika gas mengalami pertambahan suhu, gas juga akan mengalami pertambahan volume dan tekanan. Pemuaian volume dan pemuaian tekanan. Pemuaian gas memenuhi hukum Boyle-Gelusa. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut.
P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini hukum Boyle, dipelajari di kelas 8 ya. Kita lanjutkan. Nah, penerapan pemuaian zat ini macam-macam penerapan pada beberapa teknologi, terutama pada konstruksi untuk mengurangi efek buruk pemuaian. Misalnya yang pertama ini pemberian celah pada sambungan rel kereta api dan jembatan, sehingga jika memuai maka relnya tidak bengkok, ada ruang untuk memuai. Kemudian yang kedua, pemberian celah pada bingkai jendela, jadi ketika memuai kaca tidak pecah. Kabel listrik yang dipasang kendor agar tidak putus saat malam hari. Karena apa? Malam hari suhunya lebih dingin, berarti nanti kebalikannya memuai adalah menyusut. Maka kalau menyusut akan semakin pendek atau semakin tegang, sehingga kalau dari kendur menjadi agak tegang maka tidak akan putus. Nah, kemudian yang keempat, bimetal. Bimetal ini adalah dua logam yang disatukan yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda, di mana nanti bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muai panjangnya lebih kecil, karena yang koefisien muai panjangnya lebih besar akan menjadi semakin panjang, makanya melengkungnya ke arah yang lebih kecil. Contohnya seperti ini. Saya gambarkan ada dua logam. Ini logam A, kemudian yang ini logam B, yang mula-mula panjangnya sama. Yang membedakan adalah alfanya berbeda. Misalnya logam A alfanya 0,000012, kemudian logam B koefisien muai panjangnya atau alfanya 0,00017. Kemudian ini dipanaskan, berarti akan memuai. Maka nanti bimetal ini kalau dipanaskan akan melengkung ke arah yang koefisien muai panjangnya kecil, jadi akan melengkung ke arah A gitu ya. Nah gitu, ini mengarah ke A. Ini kalau dipanaskan. Sebaliknya kalau didinginkan maka nanti akan melengkung ke arah B gitu. Ini ke arah B. Inilah namanya bimetal. Banyak dipakai di dalam alat namanya termostat sebagai saklar otomatis. Kemudian yang kelima ada pengelingan. Yang keenam ada pemasangan bingkai besi pada roda. Demikian, semoga bertambah pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.